محمدا رسول الله ويقيني. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bertemu ini karena momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Jadi kalau kita baca dari pangkal ayat ini, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama kali dibuka dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pelajaran yang pertama, kita mesti banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tetangganya ngajak ngobrol, menceritakan anak orang, suami orang, istri orang, tetangga orang, mertua orang, menantu orang, maka tutup mulut, ajak bertasbih. Tapi jangan gara-gara tasbih nanti nggak mau ngobrol sama sekali. Ustadz Somad lewat mau nanya, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Kumaha ibu damang? Di mana pesantren Al Mubarakah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngobrolnya tetap ngobrol. Kalau kebetulan sedang ngobrol, hatinya bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau kebetulan sedang kosong, daripada cerita nggak tentu arah, menceritakan aib orang, ghibah, namimah, nanti pahala orang jadi hilang pahala sholat duha kita terbang, infak zakat sodakohnya melayang gara-gara cerita aib orang. Maka lidah disibukkan dengan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tasbih mesti jelas bunyinya. Subhanallah, subhanallah. Ini kadang orang selesai sholat tasbih bunyinya udah nggak jelas. Tapi tidak juga terlalu pelan. Kalau tasbih 33 terlalu pelan, selesainya asar. Subhanallah, subhanallah. Begitu selesai, makmumnya udah kabur semua. Yang seimbang antara tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak atau tidak? Lam yalid wa lam yulad. Maka Allah disucikan. Karpet disucikan karena kena tai kucing. Maaf. Baju disucikan karena kena kotor noda. Maaf. Kain sajadah tempat sholat disucikan karena najis. Allah tidak kotor, betul? Allah maha suci. Makanya setelah menyebut Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah SWT. Saya pernah diundang dalam satu acara yang sama-sama kita hormati Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya heran. Saya tanya panitia, ini siapa? Mohon maaf Pak Ustadz, ini direktur kami non muslim. Oh ternyata dia tidak tahu. SWT artinya subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang susah,
sulit dapat rezeki, terlintas di hatinya jangan-jangan Allah sekarang sedang susah juga, nggak ada lagi yang mau dibagi, maka katakan subhanallah, Allah Maha Suci. Kalau ada saudara kita sakit, lalu dalam hati kita mengutuk nasib, kenapa yang sakit, kenapa Allah nggak adil, kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah tidak adil, maka katakan dalam hati subhanallah. Berada dalam 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Ditelan ikan di dalam laut di tengah malam. Nabi Yunus ditelan ikan di dalam laut di tengah malam. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tempat yang paling mulia, kalau dikatakan yang paling mulia di Makkah, maka kita tidak bisa ke Makkah sekarang. Yang punya uang banyak yang bisa, karena biaya umrah meningkat, karena mesti tinggal di hotel, setelah pulang nanti disimpan dulu karena takut kena Omikron. 5 kali hidung ditusuk, mau berangkat tusuk, masuk pesawat tusuk, keluar pesawat tusuk, masuk Saudi Arabia tusuk, pulang dari Makkah hidung mengembang. Disangka tetangga sombong ya sekarang, mentang-mentang baru umroh hidungnya kembang. Mohon maaf, aku bukan sombong, hidung sudah 5 kali kena tusuk. Maka tempat yang paling mulia ketika kita sedang bersujud, karena ketika sedang sujud kita mensucikan Allah. Apa yang kita katakan ketika sedang sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tempat yang paling mulia di kening ibu adalah kening, betul? Ada yang berani megang kening ibu? Yang berani megang kening Ustadz Somad cuman 3. Pertama tukang pangkas, yang kedua tukang foto. Waktu kemarin saya pas foto, miring ke kiri, miring ke kanan, agak dongak ke belakang, kurang maju dikit, lama-lama dia dekat, dia pegang kening saya. Yang ketiga anak, istri, keluarga. Itulah yang berani megang kening kita, betul ibu? Tapi ketika kita sedang bersimpuh sujud, walaupun jenderal, walaupun presiden, walaupun gubernur, walaupun bapak dan ramil pakai baju tentara gagah perkasa, walaupun pak camat dan pak kades, tapi waktu sujud keningnya tetap nempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat lalu kemudian sholat nggak mau nempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar ke tiang, nggak bisa. Maka dia mesti menempelkan ke lantai, tempat yang paling rendah, diinjak-injak di bawah telapak kaki. Dan dia berkata, aku rendah, aku hina, aku miskin, aku susah, aku nggak ada apa-apa. Yang tinggi dan kuasa hanya Allah. Dan keluar dari mulutnya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka pelajaran yang pertama dari Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang pertama kita mesti banyak bertasbih sambil ngayun anak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi saya belum punya anak Pak Ustadz. Dengan suaminya duduk-duduk bertasbih, minta kepada Allah supaya dilepaskan dari segala kesulitan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah,
saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Kalimatnya singkat, padat, pendek, tapi memberatkan timbangan hari kiamat, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan semua makhluk di alam semesta bertasbih ketika kita mendengar petir menggelegar. Kaget, terkejut, takut, cemas, maka yang keluar dari mulut kita adalah subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Nanti kalau ada petir menggelegar, kelihatan kilat, halilintar, maka kita katakan subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Ustaz Somad, saya selalu baca doa itu setiap melihat suami saya. Loh, kok ibu ngelihat suaminya baca doa petir? Karena nama suami saya Guntur. Mohon maaf Pak Guntur, jangan tersinggung. Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Ternyata petir juga bertasbih. Ini pohon-pohon kayu yang ada di depan rumah ibu bertasbih. Betul? Emang ibu pernah dengar? Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah korma, lalu dia belah dua, dia tusukkan ke makam. Makamnya ada dua, yang satu makam dia tusuk sebelah pelepah korma, yang satu makam lagi dia tusuk sebelah pelepah korma. Sahabat nanya, ma hadza ya Rasulullah, kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Karena ternyata pelepah korma bertasbih, dan tasbihnya turun ke makam. Orang yang ada di dalam makam mendapatkan rahmat dari tasbih, terselamat dari azab kubur. Kubur yang pertama diazab yamshi bin namimah, menceritakan aib orang. Cerita A tentang si B diceritakan oleh si C diadu domba oleh si B, akhirnya si A dengan si B berkelahi karena yang pertama diazab karena yamshi bin namimah, adu domba, ribah, gosip. Yang sekarang sudah jadi acara, gosip pagi, gosip siang, gosip malam. Semakin digosok makin sip. Gosip sudah jadi seperti obat. Kalau tidak menggosip, hidup tidak nyaman, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Mau tidur gosip, bangun tidur gosip, mengigaunya pun gosip. Anak si anu, bini si anu, suami si anu. Na'udzubillah. Tapi setelah selesai di pesantren Al-Mubarakah, mau tidurnya pun tasbih subhanallah, bangun tidurnya pun tasbih subhanallah, pas sedang tidur mengigaunya pun tasbih subhanallah. Insya Allah. Yang satu lagi diazab kubur, tadi ada dua, yang satu karena ribah namimah adu domba, yang satu lagi diazab karena maaf kencing gak cebok. Makanya mesti cebok tertutup, jangan kelihatan, pakai air. Sekarang orang makin kaya, makin hebat hotelnya. Hotel bintang 3 nggak ada gayung, tinggal keran. Hotel bintang 4 kerannya hilang, masih ada air. Hotel bintang 5 gayung nggak ada, keran nggak ada, air nggak ada, tinggal tisu basah. Makin kaya makin nggak cebok. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita semuanya tetap pelajaran pertama bersuci di pondok pesantren Al-Mubarakah. Tidak sah solatnya kalau tidak toharoh. Tidak sah solatnya kalau ceboknya enggak benar. Alhamdulillah desa kita ini barokah karena ada Al-Mubarakah. Anak-anak yang sudah ngaji di Al-Mubarakah, alhamdulillah. Yang belum ngaji di Al-Mubarakah, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga ngaji, innalillah. Insya Allah. Jadi pohon kayu bertasbih,
ayam-ayam, burung-burung, ikan-ikan bertasbih. Orang kaya punya akuarium. Di dalam akuariumnya ada ikan mas koki. Ikan mas kokinya bertasbih. Ustaz Somad tahu dari mana ikan mas koki bertasbih? Ternyata dalam kitab Sunan Ibni Majah, dalam bab Muallimun Nas al Khair, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Malaikat di langit, makhluk di bumi bertasbih memintakan ampun untuk kiai dan guru-guru yang mengajarkan anak-anak agama Islam. Apa kata ikan mas koki? Ampunkan kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai. Yang punya akuarium orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, akuariumnya gede, biayanya mahal, tapi yang dapat tasbih dan istighfarnya adalah orang yang mengajarkan agama. Malaikat di langit juga bertasbih. Mana buktinya malaikat bertasbih? Ketika Allah mau menciptakan manusia, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan manusia di atas muka bumi. Lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Untuk apa kau ciptakan manusia di atas muka bumi? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, bersimbah darah. Lalu malaikat berkata, wa na'nu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mensucikanmu ya Allah. Ada nama makhluknya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Malaikat satu hari tawaf di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Bacaan tawaf malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah panjang umur sehat badan kita juga nanti umroh ke Makkah, dan kita bacaannya juga sama. Ibu mau berangkat haji, Ibu? Enggak Pak Ustadz, tapi sawah ibu luas, uang ibu banyak, kok nggak mau berangkat haji? Saya belum hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Nggak usah dihafal, cukup tasbih saja. Putaran 1, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai ada yang berangkat haji mulutnya cuman diam aja, dia pakai selasiban, lalu keliling 7 putaran, hajinya sah apa enggak sah? Sah. Beda sama sholat. Kalau sholat mesti baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yang enggak baca Fatihah sholatnya enggak sah. Tapi kalau haji dan umrah, andai mulutnya diam aja tetap sah. Namanya haji diam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang paling mulia malaikat di atas tasbih. Bacaan makhluk yang mulia ketika tawaf di samping Ka'bah tasbih. Bacaan pohon kayu pelepah kurma di atas kubur tasbih. Bacaan petir ketika kita melihatnya tasbih. Semua makhluk bertasbih. Kalau pokok kayu bertasbih jadi mulia, kalau batu-batu planet bertasbih jadi mulia, kalau pelepah kormah bertasbih jadi mulia, kalau malaikat bertasbih jadi mulia. Ada manusia tidak mau bertasbih, maka sesungguhnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Betul. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sombong, yang angkuh, karena uangnya banyak, karena sawahnya luas, bertingkat-tingkat, karena rumahnya besar, kasih tahu sama dia, calon makanan cacing tanah, apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak berdiri karena jantungmu berdetak dan berdegup. Pegang jantung sebelah kiri.
Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti, kasih tahu. Kain kapan di rumah Pak Kiai sudah siap. Innalillahi wa inna ilaihi. Masuk ke dalam tanah, jilbab yang mahal ada yang dibawa, tinggal, apalagi belum lunas. Baju yang mahal, cincin, baju, anting, subang, gelang, rantai, ada yang dibawa, tinggal dipakai bapak untuk kawin lagi. Masuk ke dalam liang lahat, membawa kain putih, dibungkus seperti dodol. 24 jam mulai daging, darah membeku. Kenapa darah membeku? Karena jantung tidak berdegup. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah ke seluruh tubuh. Kalau darah sudah tidak mengalir, maka darah berubah menjadi nanah, busuk. Maka kulit mulai bergelembung masuk angin, usus mulai besar, dan perut mulai membesar dan meletus. Cacing-cacing pun berdatangan dari jarak 1 kilometer. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Begitu cacing mendekat ke kubur Abdul Somad, cacingnya sudah semangat. Begitu udah dekat, sup tulang. Akhirnya mereka menjauh semuanya. Kelopak mata mulai copot karena biji mata mulai lepas. Daging mulai tanggal, berguguran satu persatu. Rambut yang hari ini disisir, rebonding, keriting. Yang lurus mau keriting, yang keriting mau rebonding. Yang nggak tumbuh dikasih buah kemiri, pakai lidah buaya. Buaya kehilangan lidah, naik ke darat jadi buaya darat. Akhirnya rambut pun copot, kulit kepala. Yang cantik dengan yang jelek tengkoraknya sama. Kalau kau hidung mancung jangan bangga, karena hidungmu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Maka katakanlah yang maha suci cuma Allah subhanallah. Apapun yang terjadi katakan subhanallah. Kalau anaknya dipuji katakan alhamdulillah. Kalau dunia ini begitu indah katakan subhanallah. Hebat ya. Sawahnya enggak sebegitu banyak, kenapa rumahnya besar? Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jangan ngomong yang enggak. Dia sawahnya enggak luas. Kenapa ya bisa rumahnya bagus? Iyalah dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Jangan. Kalau omongan kita itu andai benar, kita sudah membicarakan aib orang lain. Andai pembicaraan kita itu salah, maka kita sudah melakukan dua. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Maka lebih baik bertasbih. Ibu kok dari tadi diam aja? Panas dalamnya? Enggak. Sariawannya? Enggak. Belum cair gaji ya? Enggak. Kenapa diam saja? Aku bertasbih, goblok. Jangan. Kita cukup bertasbih dalam hati, tapi jangan bertasbih diceritakan sama orang lain. Cukup antara kita dengan Allah. Ada yang tasbih pakai tasbih 100. Sekarang beli tasbih banyak, tapi digantungkan di kamar. Yang punya mobil tasbihnya digantungkan di mobil. Mobilnya bertasbih. Judul sinetronnya Ketika Mobil Bertasbih. Yang bertasbih itu kita. Ada ibu-ibu nggak mau pakai tasbih, tasbihnya dalam bentuk cincin, dipasang di sini, dipencet-pencet. Ibu punya? Subhanallah. Pelan-pelan. Ini saya lihat ada tuh yang cepat-cepat. 100, 1000. Setelah 1000 langsung dipoto, langsung update status di FB. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Riya. Cukup antara kita dengan Allah. Bertasbih. Ini pelajaran yang pertama. Subhanalladzi asra. Pelajaran yang kedua. Asra,
yang memperjalankan. Abdul Somad datang ke desa kita, ke pesantren Al Mubarakah ini, berjalan sendiri atau diperjalankan? Bingung jamaah. Mau bilang diperjalankan, tadi Ustaz Somad kelihatannya jalan sendiri. Mau bilang jalan sendiri, nanti takut salah. Yang paling selamat adalah mingkem. Ini teh manisnya disediakan panitia, betul? Sanggupkah panitia ngaduk teh manis pakai gula kalau tidak ada kuasa dari Allah? Nafas berhembus paru-paru, menarik dan menghembuskan nafas. Tarik sekali, hembus sekali, tarik dari hidung, hembus ke mulut. Jangan hembus di hidung, nanti keluar ingus. Siapa yang membuat darah mengalir, jantung berdetak, napas berhembus, mata berkedip, kaki melangkah, tangan menghayut? Allah. La haula wala quwata illa billah. Pelajaran yang kedua, asra, maka kembalikan semuanya kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Diambil padi, dimasukkan ke tanah, datang hujan, kulit padinya pecah, padinya bertunas menjadi anak-anak padi. Padinya diambil, dimasukkan ke sawah, ditanam, dijaga, dipelihara, didoakan. Datang burung mau memakan, dijaga. Orangnya pulang, tapi bajunya tinggal. Siapa yang makai? Orang-orangan. Orang-orangan sawah ngusir burung. Sekelilingnya dipasang plastik supaya tikus tidak masuk ke dalam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hujannya terlalu lebat, tenggelam, membusuk. Asra, serahkan kepada Allah. Berarti ini takdir dari Allah. Sabar. Kalau padinya tumbuh, sukses, gabahnya banyak, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kita ini hidup cuma dua, syukur dan sabar. Cuman kalau dengar pengajian mesti mari bersyukur. Jangan nanti pulang ditanya sama suaminya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Kata dia, kita mesti banyak-banyak bersyukur, bang. Bersyukur. Kalau padinya tumbuh berhasil, syukur. Kalau kebetulan tidak sesuai dengan keinginan, bersabar. Itulah makna asra, bahwa kita hidup ini diperjalankan Allah. Ustaz Somad tolong doakan, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Lah iya, mesti nikah dulu, mesti ada usaha dan ikhtiar, mesti datang ke kiai, kiai santrinya banyak, minta kenalan, ta'aruf. Ini hanya sekedar takdir. Kamu nggak nikah, kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau jodoh akhirnya datang juga. Iya, kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek mesti ada usaha. Ini air minum mereknya Sahabat Ustadz Somad. Air minum ini untuk Ustadz Somad kan? Betul. Ini untuk saya, bukan untuk yang lain. Udah saya minum. Ini air untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutup botolnya, menggerakkan tangan, memasukkannya ke mulut, apakah mungkin saya hanya buka mulut dia masuk sendiri? Itulah namanya usaha. Tanahnya terhampar, padinya ada, mesti ada usaha untuk menanamnya. Berhasil, alhamdulillah. Gagal, usaha sekali lagi. Jodoh juga begitu.
langkah, rezeki, pertemuan, maut. Ini semua adalah kuasa Allah. Subhanalladzi asra. Serahkan semua kepada Allah. Ini sekarang ada orang yang tidak mau berusaha sama sekali. Ketika diajak berusaha, ayo kita tanam padinya, rezeki sudah dijamin Allah. Besok pagi kalau ada suami ibu yang nggak mau diajak nanam padi ke sawah, dia hanya mengatakan rezeki sudah dijamin Allah, ibu marah atau marah? Jangan marah. Ayo kita nanam padi ke sawah, rezeki sudah dijamin Allah. Jangan marah, diam aja. Nanti jam 12, jam 1 dia bangun kelaparan, dia nanya, makan siang kita mana? Sudah dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Datang penyakit namanya COVID. COVIDnya pulang, emaknya datang, namanya Omikron. Kita mesti ada usaha. Usahanya apa? Pakai masker. Ustadz sendiri nggak pakai masker. Selesai tausiah saya pakai masker. Kalau sekarang saya pakai masker, nanti ceramahnya nggak jelas. Nah, saya nggak pakai masker. Tapi selesai tausiah nanti saya pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ini usaha. Sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, kena COVID juga, berarti takdir. Hidup ini tidak ribet, tidak sulit, tidak jelimet. Yang buat susah itu adalah kita sendiri. Sekarang orang nggak mau pakai masker, nggak mau pakai helm. Prit, tangkap polisi. Kenapa nggak pakai helm? Ajal di tangan Allah. Polisinya ngaji. Kata Pak Polisi, Polantas, lalu lintas, memang ajal di tangan Allah, tapi tilang di tangan saya. Urus surat tanah supaya tanahnya jangan digarap orang, pergi ke BPN. Urus KTP, akte kelahiran. Urus surat menyurat karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua usaha. Seperti jamaah mengusahakan semuanya. Ini tenda, apakah mungkin terpasang sendiri kalau tidak dipasang? Pasang luar biasa. Ini pentas tertinggi dalam sejarah. Jamaahnya jauh di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Pandang ke kanan jamaah, ke kiri jamaah, ke depan jamaah, ke belakang jamaah. Rupanya saya ceramah di tengah jalan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pengguna jalan gak unjuk rasa. Tiba-tiba datang sekelompok dari sana. Selesaikan tausiah, selesaikan tausiah, selesaikan tausiah. Kami mau manen, kami mau panen. Alhamdulillah masyarakat berlembut hati semuanya. Ini semuanya usaha dan ikhtiar kita. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asra, diperjalankan Allah. Saya terbang dari Pekanbaru Riau 1 jam 40 menit sampai ke Cengkareng. Dari Cengkareng naik mobil sampai ke Cicalengka. Dilanjutkan lagi naik putar kiri kanan sawah jalan, pejam mata tidur buka mata, belum sampai juga. Akhirnya sampai di sebuah negeri yang indah. Sepertinya tidak pernah ada siang di sini. Seperti pagi terus, sejuk, adem, ayam, tentram, awan. Ini adalah negeri di atas awan. Tanahnya subur luar biasa. Saya sudah dikasih hasilnya. Kopi dari Balai Kambang. Anda penikmat kopi? Anda orang yang suka minum kopi, penikmat kopi, dapatkan kopi dari Balai Kambang. Tanahnya subur terhampar,
rasa kopinya sulit untuk diceritakan dengan kata-kata, karena rasaku bukan rasamu. Nanti di-upload ke Instagram insyaallah. Jamaah yang belum melihat Instagram Ustaz Abdul Somad, tolong di-follow, yang followernya sudah 6 juta sekarang. Nah, ini semua indah. Begitu Ustaz Somad duduk tadi, langsung dibawakan satu sendal dan satu sepatu asli produk masyarakat sekitar, satu sendal untuk satu pesantren. Ternyata bisnis ini membangkitkan ekonomi umat. Keuntungannya tidak hanya untuk bisnismennya, tapi juga mengangkat harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Keuntungannya untuk pesantren, pekerjaannya diangkat dari masyarakat sekitar, keuntungannya dibagikan dalam bentuk zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dan saya tanya, ini asli kulit? Ini asli kulit Ustadz Somad. Kulit apa? Kulit sapi. Jadi nanti waktu saya pakai sepatu itu jangan dekat-dekat karena nanti kalau dekat kata sapi, "Hai guys, hai beb." Datang teman saya dari Padang, Sumatera Barat. Kata dia, sepatu ini kalau di tempat saya sudah digoreng jadi kerupuk jange. Masya Allah, tabarakallah. Kulit sapinya diolah jadi sepatu, jadi sendal. Tanahnya subur, tabarakallah. Gemah, ripah, loh, jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Lihatlah, subur, menghijau. Sampai dinding rumah pun hijau. Sampai karpet-karpet pun hijau. Sampai jilbab santri pun hijau. Dan ternyata kalau mata mau awet, sering-sering melihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai uang warna abu-abu 2000. Kalau 2000 itu gambar perempuan megang apa? Megang kipas ya. 2000 perempuan megang kipas. Tapi kalau 5000 mulai dia megang piring, tapi masih kosong. Kalau 20.000 bulu ayam. Kalau 100.000 baru dia buka selendang. Loh, kemana cerita kita tadi? Harus ada usaha dan ikhtiar dan doa. Doa aja nggak mau usaha. Usaha aja nggak mau doa. Ini orang tidak benar. Karena kita diajarkan Nabi Muhammad SAW nggak duduk aja di masjid. Nabi masuk pasar, Nabi Muhammad mengembala kambing, betul? Nabi Muhammad membawa dagangan Khadijah, betul? Nabi Muhammad aja dagang, Nabi Muhammad aja ternak kambing. Masa kamu ternak hantu? Nah, ini semua adalah usaha. Pelajaran yang pertama, subhana. Pelajaran yang kedua, allazi asra. Pelajaran yang ketiga, bi'abdihi, maka kita menjadi abdihi, hamba Allah. Abdi, hamba. Hi, Allah. Abdihi, hamba Allah. Abdi artinya hamba. Abdi teh. Jadi ternyata abdi itu bahasa Al-Quran yang dipakai oleh orang Jawa Barat. Abdi atau aing? Oh, kalau aing kasar Pak Ustadz. Jadi kalau saya ngomong abdi ya, abdi. Abdi disebutkan. Makanya kalau kasih nama anakmu siapa? Abdi. Hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Betul? Jangan jadi hamba jabatan, karena jabatan akan berakhir dengan pensiun. Betul? Jangan jadi hamba dunia, karena dunia akan tinggal. Tapi jadilah hamba Allah. Hamba bahasa Arabnya abdu. Maka nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, mereka sibuk.
Mereka sibuk. Tapi hari ini mereka sempatkan datang. Mereka datang sebagai hamba Allah. Menjadi camat tidak lama. Ada masanya pensiun. Tapi mereka hari ini datang sebagai hamba Allah. Kalau Pak Camat datang sebagai camatnya, dia tidak akan mau duduk di bawah. Pasti dia minta kursi. Menjadi Bapak Kades dipilih rakyat. Paling lama 2 periode, 3 periode. Itu pun kalau menang pemilihan. Tapi kalau menjadi hamba Allah, di dunia hamba Allah, di alam barzakh hamba Allah, di padang mahsyar hamba Allah, di surga Jannatul Firdaus tetap hamba Allah. Karena yang dipersilakan masuk surga itu hanya hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hambaku. Yang tidak masuk ke dalam hambaku, maka tidak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan jadi hamba YouTube. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan jadi hamba followers. Jangan jadi hamba subscribers. Jangan jadi hamba viewers, tapi menjadi hamba Allah. Karena yang layak hanya hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita menghambakan diri kepada Allah satu hari yang wajib 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu Jumat, tahajud, witir, duha, semuanya kita serahkan kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hayya 'alas salah. Sedang membajak sawah, dia hentikan karena sawah ini akan berakhir. Tapi sholat ada masanya, maka dia bersihkan dan dia tetap sholat menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Engkau yang paling besar. Pejabat-pejabat mengatakan atasannya lebih besar. Pak Kades atasannya Pak Camat, Pak Camat atasannya Pak Bupati, Pak Bupati atasannya Pak Gubernur, Pak Gubernur atasannya Presiden. Tapi Presiden diciptakan, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu mesti kita sadarkan dalam diri kita. Abdul Somad tidak boleh lama-lama duduk di atas kursi. Kalau lama-lama duduk di atas kursi ini nanti jadi angkuh, jadi sombong. Lalu kenapa Ustadz duduk di atas kursi? Karena kalau saya duduk di bawah nanti jelek di kamera. Kalau saya duduk. Kalau lama-lama duduk di sini nanti muncul angkuh. Aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat, aku yang paling mulia. Bapak Camat dan Pak Kades di bawah, Bapak dan Ramil di bawah, Pak Kiai di bawah. Aku yang dikasih teh, aku yang dikasih air minum, aku yang dikasih tisu, aku yang dikasih mikrofon. Tapi kan karena teknisinya baik. Kalau teknisinya nakal, dia mati kan. Mati mikrofon aja Abdul Somad kehilangan, apalagi kalau hilangnya nyawa. Ibu sekarang disayangi bapak. Apa kata bapak? Kaulah bulan, kaulah bintang. Mama, 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 jangan lama-lama beli kangkung ya, setengah napasku pergi. Elah si Neng. Tapi begitu roh ibu keluar dari jasad, terbujur kaku, maka itulah nggak enak dengar ceramah Ustadz Somad.
Kalau dengar ceramah Ustaz Somani giliran mati pasti ibu-ibu. Oke, kalau gitu kita baik, kita kembalikan, kita balik. Kalau begitu yang mati adalah, saya cuma ngetes saja Pak. Ternyata cinta mereka selama ini palsu Pak. Kita insya Allah tetap bersama. Hanya saja masalah hidup dan mati bukan kuasa kita. Betul? 4 sehat, 5 sempurna, rajin jogging dan olahraga. Habis jogging mati. Diponis dokter, makan enak, minum enak, pulang ke rumah, tidur enak, karena kamu nggak sampai hari Jumat sudah mati. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Dokter yang memponis sudah mati duluan. Hidup dan mati kuasa Allah. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam diri kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Itu bukan sembarangan. Ini sekarang banyak orang selesai sholat enggak dia ulang yang 5 itu. Kalaupun keluar dari mulutnya cepat-cepat. Allah qadir. Allah qadir. Allah qadir. Apa kodir. Pas ditanya sama ibu, kenapa tadi selesai sholat kodir. Rupanya nama suaminya Abdul. Jadilah hamba Allah. Ibu yang sedang mengandung, elus perut anaknya, kamu nanti jadi hamba Allah nak. Ibu yang sedang menyusukan anak, kamu nanti jadi hamba Allah. Kamu mau masuk pesantren, anakku pesantren Al-Mubarakah, kamu nanti mau jadi hamba Allah. Ibu-ibu yang sudah tua anaknya sekarang kaya raya pejabat, pesankan sama dia, kamu mesti jadi hamba Allah. Masya Allah kalendernya bagus, ada gambar Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang keempat, Laila malam. Nama istri saya tuh Pak Ustadz Lela. Oh, nama ibu Lela. Iya, kok dikasih Lela? Lahirnya malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila malam. Karena Isra Mi'raj itu terjadinya malam, kecuali di Kampung Pancor Isra Mi'rajnya siang. Ini peringatannya boleh pagi, boleh siang, boleh subuh, nggak masalah. Kenapa mesti malam? Karena malam semuanya. Tapi ada orang yang di tengah malam usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Suaminya yang membangunkan istrinya, yang hujan turun lagi, bangun sholat tahajud bersama. Malam ini kita baca ayat apa? So sweet. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sana ada anak muda yang sedang mabuk sakau. Di sana ada yang sedang pening lalat pakai lem kambing. Di sana ada yang sedang dugem, duduk sambil gemetar. Tapi ada seorang yang sedang bersimpuh sujud di hadapan Allah. Laila, itulah yang disebut dengan sholat Jangan sampai enggak sholat malam. Banyak yang bangun malam tapi tidak sholat. Bangun malam. Keterangan Real Madrid Manchester United. Bangun malam. Ronda. Bangun malam. Kencing. Bangun malam, sempatkan wudhu tahajud. Yang paling bagus sholat sunat wudhu dulu.
usolli sunnatal wudu. Salat wudu, bukan nasi wudu. Selesai salat sunat wudu, salat sunat taubat. Selesai salat sunat taubat, salat sunat hajat. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Kalau tidak berjodoh, tolong jodohkan. Kalau jodohnya sudah ada, tolong matikan. Jangan. Minta saja yang baik menurut Allah. Baik menurut kamu, adikku. Dialah yang paling baik, Pak Ustadz paling ganteng, paling putih, paling tinggi. Ternyata menurutmu, tapi menurut Allah ada yang lebih baik. Maka berikanlah yang terbaik menurut Allah. Menurut kita belum tentu baik, tapi menurut Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci, tapi di situ ada hikmah yang luar biasa. Habis itu salat sunat tahajud, habis itu salat sunat witir, membaca Quran dan berzikir di tengah malam. Memangnya Ustadz tadi malam salat? Ya. Tapi Ustadz kan jauh. Dari Jakarta terus ke Cicalengka, terus ke Garut. Sempat-sempatkan menjelang azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man. Masya Allah, di Garut ini orang cepat bangun ternyata ya. Begitu dilihat di masjid, rupanya flash disk. Ada orang bangun, dia pasang flash disk. Setelah dipasang, sempat-sempatkan sholat tahajud. Yang security malam, sempat-sempatkan. Kebetulan dua ganti-gantian. Aku sholat tahajud dulu ya, nanti gantian dengan kamu. Ya, sholat tahajud sunat. Menjaga gedung, jaga malam wajib. Jangan gara-gara sholat sunat maling masuk. Itu juga nggak betul. Maka keseimbangan antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidur baik, tapi dikit-dikit tidur nggak baik. Nabi Muhammad dengan kita itu bedanya dikit. Nabi Muhammad makannya dikit, kita dikit-dikit. Ini nampaknya nyindir Ustadz Somad ini. Tadi di pesantren Kiai Jujun makan, di pesantren Al Mubarakah makan, tapi badan tetap kurus. Jangan-jangan dimakan hantu. Saya makannya dikit, gak bisa banyak, tapi sering. Di antara yang menyebabkan kita susah tidur, susah bangun malam adalah tidurnya kelamaan. Makanya habis isya langsung tidur. Tadi malam Ustaz Somad habis isya kan gak tidur, karena pengajian di pesantren tahfiz Quran di Cicalengka. Habis itu di mobil tidur, sampai di hotel tidur. Menjelang subuh sempat-sempatkan bangun, karena sampai masanya nanti di tengah malam kita bangun, tapi sudah tidak bisa sholat lagi. Kalau nanti malam bangun buka mata masih kelihatan jam dinding, sholatlah. Kalau nanti malam bangun masih lihat TV masih hidup, sholatlah. Berarti kamu tidak nonton TV tapi ditonton. Kalau nanti malam bangun lihat di sebelah masih ada istri ada suami, sholatlah. Sampai masanya nanti kau bangun malam gelap dan pertanyaannya muncul, marabbuka. Saat itu kau ingin sholat tapi sudah tidak bisa sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Yang kelima, minal masjidil haram ilal masjidil. Yang kelima adalah pelajarannya masjid. Kita punya masjid? Masjid Jami. Kenapa pengajiannya nggak dibuat di Masjid Jami? Karena halaman, saya tahu, pura-pura nanya aja. Protokol kesehatan, halaman kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan masjid kita tetap makmur dengan sholat berjamaah.
hayya 'alas shalah, segera datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Begitu. Ini sekarang banyak orang hayya 'alas shalah, langsung dia jawab, kau aja duluan lah. Tinggallah di masjid satu orang guru ngaji. Dia azan, dia iqamah, dia imam, dia makmum. Anak-anak kecil ngaji. Bapak-bapaknya mana? Main gaple. Mak-maknya mana? Sibuk Facebook, Twitter, BBM. Anak mudanya mana? Pacaran. Ketika masjid dibiarkan kosong, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan. Pak Kades nggak saya sebut karena hadir. Pak RT, Pak RW mohon maaf yang tersini. Ini anak-anakku generasi masjid. Mereka inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Kalau pohon kayu itu sudah berulat, membusuk, jangan khawatir, karena ada pucuknya yang hijau. Dan pucuk hijau ini jangan sampai dimakan ulat, karena ulat paling suka menyerang pucuk hijau. Dan ulat itu menyanyi kuat-kuat, pucuk, 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 pucuk. Mana pucuk hijau? Nih pucuk hijau yang mesti kita jaga di pesantren Al-Mubarakah. Ustadz Somad dulu sekolahnya di mana? Saya dibawa emak mau masuk SD. Sampai di SD, kepala SD bilang tolong pegang tangan kanan, memegang telinga kiri. Nggak nyampe, nggak diterima di SD. Masuk madrasah ibtidaiyah An-Najah. Sampai kelas 3 pindah ke Darul Ulum. Sampai kelas 4 pindah ke Al-Wasliyah. Masuk sanawiyah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Habis itu masuk pesantren Darul Arafah. Setelah itu masuk ke Al-Jam'iyatul Wasliyah Aliyah. Habis itu masuk ke Nurul Falah. Setelah itu pindah ke Al-Azhar Mesir. Setelah itu ke Darul Hadis Maroko. Setelah itu ke Durman. Setelah itu mengajar di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Habis itu ceramah direkam, diupload, dibully, dicaci maki, viral. Terkenal. Akhirnya sampai ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Belum pernah saya ceramah seadem ini. Adem, tenang. Ini menunjukkan bahwa yang hadir ini hatinya tenang-tenang semua. Karena saya yang biasa ceramah tahu itu. Kita ceramah ini kadang terpengaruh dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kalau yang sekeliling itu orangnya gelisah, kita juga ikut gelisah. Pernah Ustaz ceramah gelisah? Iya. Karena yang keliling itu gelisah. Kapan? Waktu mau buka puasa. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dalam rangka menyambut berbuka puasa. Langsung jamaah. Ada yang megang-megang hidung, ada yang mukul-mukul perut, ada yang garuk-garuk kepala. Saya pun gelisah. Akhirnya yang gelisah. Sampai akhirnya kegelisahan itu hilang mendengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah jamaah buka puasa sekalian, sudah kita dengarkan azan maghrib. Allahumma lakas sumtu. Langsung panitia datang. Mohon maaf Pak Ustadz, itu baru handphone. Tapi jamaah, ibu-ibu hatinya terbuka, bapak-bapak hatinya terbuka. Orang-orang yang soleh ini kalau doanya makbul. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Nggak ada doa lain. Jangan doakan Abdul Somad yang lain-lain.
Pak Ustadz, ada satu doa saya request. Apa? Ya Allah, Ustadz Somad itu gemukkan badannya sedikit. Minta supaya saat mati yang keluar dari mulut la ilaha illallah. Jangan sampai saat kita mati dibisikkan orang la ilaha illallah, tapi kita tidak menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak mau dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kopi udah laku belum? Tapi kalau dia bisnis kopi karena Allah, membantu pondok pesantren, sepatu sendal karena Allah, membangkitkan tenaga kerja, petani beternak sapi, sapinya dijual, kulitnya diolah, ada yang bekerja membangkitkan ekonomi, akidah dijaga, tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Masjid, sholat berjamaah. Gimana tablik akbar Ustadz Somad kemarin di Al Mubarakah? Wow, sendal hilang. Gimana tablik akbar kemarin Ustadz Somad di Al Mubarakah? Masya Allah, tenda banyak yang nggak pulang. Bukan. Berhasilnya pengajian di Al Mubarakah kalau berubah jumlah jamaah sholat lihat besok subuh. Kalau bertambah sholat berjamaah, berhasil pengajian kita. Tapi kalau tidak ada perubahan, kegagalan terjadi pada Abdul Somad. Dia hanya sekedar ceramah ngomong aja, tapi tidak memberikan efek. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Abdul Somad. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Barakna inilah asal barokah, barakna inilah asal mubarakah. Barokah artinya berkah, berkah itu artinya kolam. Hah? Kolam. Bapak punya tanah, ibu punya tanah, saya punya tanah, tapi tanah saya ada kolamnya. Kira-kira tanah siapa yang bagus? Ya tanah saya. Ada kolamnya bisa minum, ada kolamnya bisa ternak ikan, ada kolamnya enak buat pemandangan. Sekarang orang punya rumah cantik, dia buat kolam. Kalau ada air, ada kolam, ada lumut, ada tanaman, ada ikan, ada berkah. Maka kita hidup ini minta supaya ada berkah. Makanya kalau ada yang nikah didoakan berkah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma, berkah. Kalau anaknya lahir doanya berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Kalau makan doanya berkah. Allahumma barik lana. Kalau ketemu orang doanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya barokah ini turun? Mundur ke belakang. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak usaha dan doa, banyak-banyak menjadi hamba Allah, banyak-banyak ibadah malam, banyak-banyak makmurkan masjid. Maka insya Allah turun barokah. Siapa yang tausiah tadi? Ustadz Somad. Apa judul ceramahnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Berapa poin yang disampaikannya? 5. Berapa lama dia ceramah? Dimulai jam 1, selesai jam 2, sesuai yang tertulis di botol 600 ml.